Welcome to Black Hole Spoiler. Chapter 478. Ketakutan. Lotus hitam milik Ling Feng berisi energi mematikan. Tidak ada yang bisa bertahan dalam badai energi yang mematikan itu. Badai itu memusnahkan segalanya. The Nine Star ditelan oleh lotus hitam dan tidak ada cahaya yang terlihat. Utusan ketiga terkejut. Dia tiba-tiba terlihat ketakutan. Lotus hitam itu menakutkan. Itu dapat menelan dan menghancurkan apapun. Lin Feng menerima chi murni dari matahari dan menggabungkannya dengan api yang suram untuk membuat lotus hitam. Dan setelah pergi ke gurun di sisi lain dunia, dia menyerap banyak kristal dari serigala api, kristal untuk membuat chi mataharinya lebih kuat. Ketika memadatkannya dengan api suramnya, lotus hitamnya menjadi semakin mengerikan. Oleh karena itu, Ling Feng tidak perlu menggunakan banyak cadangan chi murninya lagi. Dia masih memiliki chi yang tersisa, tetapi itu sudah lebih dari cukup untuk mengalahkan utusan ketiga. Utusan ketiga tidak merasa ingin berkelahi lagi. Nine Star Annihilation miliknya telah dihancurkan oleh lotus hitam milik Lin Feng. Sehingga ia tidak mempunyai pilihan selain menghindar. Tetapi meskipun Nine Star Annihilation telah dihancurkan, kekuatannya masih menekan ke depan bersama dengan serangannya. Itulah yang membuatnya dia sulit mundur. Utusan ketiga dengan marah memerintahkan bintangnya untuk mengubah posisi. Pedangnya mulai menyebarkan cahaya bintang yang aneh. Kecepatannya luar biasa, tetapi dia tidak menggunakan pedangnya untuk menyerang. Sebaliknya, dia menggunakannya untuk menghindar dan mundur. Tetapi, bisakah dia melarikan diri? Lin Feng tersenyum dingin. Dalam sekejap, dia tertiup angin dan bergegas ke depan. Bintang-bintang masih mengambang di udara, tetapi Ling Feng sudah menyelimuti tubuh utusan ketiga dengan energi mautnya. Sehingga utusan ketiga dengan ketakutan mengacungkan pedang ke arahnya. Itu tidak cukup untuk menangkis energi mematikan Lin Feng. Dalam sekejap, pedangnya ditelan dan menghilang ke dalam kegelapan. Mata Lin Feng menjadi gelap. Utusan ketiga menurunkan kepalanya dan lotus hitam Lin Feng sudah di depannya. Dia ketakutan dan putus asa. Suara halus muncul dan utusan ketiga terkejut ketika dia melihat dadanya. Lotus hitam milik Ling Feng baru saja menembus ke dadanya. Utusan ketiga mengangkat kepalanya dan menatap Lin Feng. Dia putus asa. Dia hanya bisa melihat matanya hitam dan dingin. Apakah dia mati? Ketika utusan ketiga berpikir tentang kematian, dia merasa lebih putus asa dan mulai gemetaran. Setelah itu dia melihat Lin Feng bergerak mundur. Jarak antara mereka menjadi lebih besar. Energi mematikan hitam Lin Feng sudah menyelimuti seluruh tubuhnya dan api hitam memakan bagian dalamnya. Jeritan mengisi udara ketika api hitam menelan utusan ketiga dan dalam sekejap utusan ketiga hilang dari keberadaan. Semua mata orang-orang tertuju pada kejadian ini. Orang-orang dari Suiyue telah melihat lotus hitam itu sebelumnya. Tapi itu jauh lebih kuat daripada terakhir kali mereka melihatnya. Orang-orang dari Tianfeng terdiam. Lotus hitam yang mematikan itu tak terbendung dan segera membakar utusan ketiga sampai mati. Lin Feng terlalu menakutkan. Lin Feng berbalik, melirik orang-orang dari Tianfeng dan kemudian segera mulai berjalan ke arah mereka. Suara langkah Lin Feng terdengar keras melalui keheningan. Semua orang menatap ke arah Lin Feng. Apakah dia akan melanjutkan tantangannya? Lin Feng berjalan menuju utusan kedua dan berhenti. Semua orang terkejut. Lin Feng akan menantang utusan kedua. Dia berada di peringkat kedua terkuat di antara para utusan dari Tianfeng. Sejauh ini, 5 orang lemah dan pengecut. Satu-satunya utusan yang tersisa adalah kau, kata Lin Feng yang membuat jantung orang berdetak lebih cepat.
Lin Feng benar-benar ingin menantang utusan kedua untuk pertempuran sampai mati. Luar biasa, tindakannya sangat arogan. Dia telah menantang setiap utusan dari yang ketujuh sampai yang kedua. Apa dia mempermalukan mereka atau segera membunuh mereka? Dia tidak melewatkan satupun. Lin Feng menantang 6 orang satu demi satu. Utusan kedua itu menatap ke arah Lin Feng dengan tatapan dingin. Dia kemudian perlahan berdiri. Baiklah, itu sudah cukup. Terlalu banyak pertempuran untuk hari ini. Jika kau terus bertarung, itu akan merusak persahabatan yang ada antara Sui Yue dan Tian Feng. Kata Ruo Lanshan yang membuat semua orang kebingungan. Lin Feng sudah bertarung dan membunuh orang-orang dari Tian Feng. Setelah semua itu, utusan kedua dan Lin Feng keduanya sangat kuat dan berbakat. Jika salah satu dari mereka mati, itu akan sangat memalukan. Ruo Lanshan tidak ingin mereka bertarung sampai mati, jadi dia harus menghentikan mereka. Lin Feng, itu sudah cukup. Silahkan kembali ke tempat dudukmu. Kata Ruo Lanshan sambil mengangguk. Lin Feng melirik utusan kedua dengan dingin. Dia tidak bersikeras dan mengatakan sesuatu sebagai balasannya. Seperti yang diharapkan. 7 utusan luar biasa seperti yang saya pikir. Lalu John Lin Feng membuat orang-orang dari Tian Feng menoleh ke arahnya. Lin Feng telah mempermalukan mereka berulang kali. Sesaat sebelumnya, jika mereka bisa membunuh Lin Feng, mereka bisa mendapatkan kembali gengsi dan reputasi mereka. Oleh karena itu, ketika Feng Chen mencegah utusan keempat berkelahi, tujuannya adalah untuk memiliki utusan yang lebih kuat melawan Lin Feng. Dia berharap bahwa utusan ketiga akan cukup membunuhnya. Sayangnya utusan ketiga tidak dapat membunuh Lin Feng. Sebaliknya, Lin Feng telah membunuhnya pada saat itu. Lin Feng telah kembali ke tempat duduknya dan 2 orang dari Tian Feng sudah mati. Sementara sisanya akan dihina sebagai pengecut dan lemah karena mereka tidak bertarung. Keenam utusan itu datang ke Sui Yue hanya memikirkan diri mereka sendiri. Berpikir bahwa mereka akan menjadi terkenal di seluruh Sui Yue. Tetapi pada akhirnya mereka dipermalukan. Tak satu pun dari mereka yang berani mengucapkan kata-kata. Tuan Ro, kita sudah cukup bersenang-senang malam ini. Mari kita akhiri semuanya di sini. Kata Feng Chen pada saat itu kepada Ruo Lanshan dengan sedikit membungkuk. Ruo Lanshan melihat ke arah Feng Chen. Dia jelas tahu bahwa Feng Chen dan yang lainnya tidak berminat untuk melanjutkan perjamuan. Mereka telah dipermalukan. Pangeran Wuya, bagaimana menurutmu? Tanya Ruo Lanshan kepada Duan Wuya. Feng Chen dan yang lainnya mungkin kelelahan. Aku akan menyuruh beberapa orang untuk menyiapkan kamar mereka di istanaku. Juga kamarmu, Tuan Wu. Kata Duan Wuya. Ia sangat mengerti mengapa mereka tidak mau tinggal. Feng Chen menolak tawaran Duan Wuya untuk menginap di istana. Meskipun dia masih memiliki senyum yang indah di wajahnya. Semua orang tahu dia sangat marah. Orang-orang dari Tian Feng tidak bisa terus bersikap ramah dengan orang-orang dari Sui Yue. Ketujuh utusan itu adalah kultivator muda dari Tian Feng yang paling terkemuka. Tetapi pada malam itu, masing-masing dari mereka telah dipermalukan. Mereka tidak bisa berdampingan lagi. Tidak apa-apa juga. Pergi dan kunjungi Imperial City. Ini adalah kota yang indah. Kata Duan Wuya sambil tersenyum ramah. Senyumnya terlihat seperti seorang pemenang hebat yang membuat orang-orang dari Tian Feng merasa tidak nyaman. Dan perjamuan makan selesai ketika Duan Wuya memerintahkan untuk berhenti. Feng Chen dan para utusan tersisa kemudian segera melompat ke udara. Rakyatnya pergi bersamanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sini, izinkan aku membawamu kembali ke kediaman. Kata Lin Feng kepada Duan Xinye yang tersenyum dan mengangguk.
Dia kemudian melompat ke punggung Lin Feng dan Lin Feng terbang ke udara. Setelah Lin Feng pergi, seorang masih menatapi punggungnya dengan tatapan sedingin es. Itu adalah Duan Tianla. Tapi Duan Tianla hanya menatap Lin Feng, tidak lebih. Dia tidak berbicara dengan siapapun dan diam-diam meninggalkan istana. Di tengah malam, Duan Tianla terbang di langit dengan kecepatan penuh, tetapi dia merasa ada yang mengawasinya. Lin Feng bersama putri, pikir Duan Tianlang, berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Lin Feng mengatakan selama perjamuan bahwa dia akan datang untuknya setelah perjamuan untuk menyelesaikan masalahnya. Duan Tianlang merasa gugup sejak saat itu. Dan sekarang dia merasa bahwa seseorang sedang mengawasinya. Tetapi ketika dia memalingkan kepalanya, tidak ada orang pun di sekitar. Itulah cerita lanjutan dari Peerless Martial of God. Nantikan kelanjutan cerita ini dengan cara subscribe dan tunggu kelanjutan ceritanya hanya di Black Hole Spoiler.